Oke, ini adalah Asus ZenBook S14 OLED. Laptop tipis premium terbaru dari Asus yang, bukan cuma cantik aja, tapi paling AI dari Asus hingga saat ini. Kita bahas ya. Di video ini kita akan bahas banyak tentang pengalaman gue makainya, terutama AI-nya, and how I feel about it. Sebelum mulai, reminder untuk sub, gue Aryo, di channel ini gue berbicara tentang teknologi. Your comment, share, like, and sub matters, so go. Asus ZenBook S14 OLED atau UX5406 ini dari bentuknya cukup berani ya. Yang paling noticeable tentu desain garisnya yang seperti prisma di cover atasnya. Sesuatu yang memang mungkin cuma ada di Asus sepertinya. Warnanya pun menarik perhatian, warnanya pun mendukung. Yang gua punya ini namanya Scandinavian White dan ada juga pilihan lain warna Zumaya Grey. Namanya eksotis ya. Sedangkan bahannya menggunakan seraluminium, sepertinya nempel banget. Seraluminium ini adalah bahan yang diciptakan oleh Asus yang berbahan dasar aluminium dengan tambahan keramik. Ini tujuannya untuk meningkatkan durability sambil mengurangi berat. Tebalnya itu cuma 1,1 cm dan beratnya cuma 1,2 kilo. Dan itu masih ada ruang untuk satu USB 3.2 Gen 2 Type A, HDMI 2.1, terus ada Thunderbolt 4 USB-C dan satu audio combo jack. Gue kaget sih begitu tahu beratnya berapa. Soalnya kalau kita ngomongin desain itu bisa selera, tapi ini laptop 1,2 kilo bisa ringan gini dengan spek yang AI banget dan tanpa menggunakan karbon. Wow sih. Cocok banget buat yang mobile kayak gue. Nah, kita langsung coba masuk ke AI-nya. Kenapa ini disebut laptop AI? Tentu karena prosesornya yang pertama. Ingat, kita udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya bahwa prosesor AI memiliki CPU, GPU, NPU. Asus ZenBook S14 OLED ini menggunakan Intel Core Ultra 7, prosesor yang series 2. Dengan NPU performance-nya, get this, udah nyampe 47 TOPS atau trillions of operation per second. Ini artinya Copilot Plus ready. Nah, ini bisa dilihat juga dari tombol Copilot dedicated-nya yang ada di sini. So, kita coba aja yuk beberapa fitur AI-nya. Oke, yang pertama gue akan coba ini namanya StoryCube. Nah, StoryCube itu semacam aplikasi album atau gallery atau pictures. Nah, ini ada foto-foto gue di sini, lo bisa lihat sendiri. Dan dia sudah menyediakan semacam, nih, kita lihat di pojok kiri ya, yang nyala ini adalah AI Album. Sudah foto-foto masuk ke kita bisa coba. Tuh, seperti layaknya galeri di iPhone atau di Play Store atau di Android kita, dia sudah mengelompokkan wajah-wajahnya nih. Ada gue, anak gue, ada istri gue, nah ini semuanya ada. Putu Reza pun ada di sini. Jadi dia bisa mengkategorikan dengan mesin AI tanpa gua kategorikan secara manual, dia udah ada. Berdasarkan muka, nah menemukan tuh semuanya yang ada gue-nya. Terus dia juga menemukan berdasarkan scene. Nah, dia bisa nebak nih kira-kira di tembok Cina ini waktu itu apa? Oh, hiking dia namainnya secara AI. Terus waktu itu nih gue lagi di tembok Cina ya, bisa dilihat. Jadi Great Wall. Video pun termasuk di dalamnya. Nah, temanya hampir sama semua dia mendapatkannya. Terus kalau misalnya kita lihat di sini ada on-road racing. Wah, ini foto malam gue balapan, cuisine, foto makanan digabungin semua, portrait, foto orang, kids yang ada anak-anaknya, dan Uzi ini apa ya? Uzi ya? Usia. Oh, ada nenek-nenek, usia. Nah, oke, lanjut. Dia bisa melihat itu dan dia bisa melihat, kita bisa kategorikan berdasarkan tag-nya, favoritnya. Dan yang terakhir dari fitur AI-nya di StoryCube ini ada namanya slideshow. Di slideshow ini dia bikin kayak layaknya sebuah presentasi atau ya slideshow dari foto-foto yang ada di albumnya ini. Sisanya StoryCube sendiri bisa kita import foto-foto dari beberapa cloud storage lainnya seperti OneDrive personal, commercial, atau iCloud Photos. Jadi iCloud pun bisa masuk ke sini, nanti dia akan bikinin AI versinya dia juga. Oke, itu adalah StoryCube. Yang kedua, kita seperti layaknya AI lain, apalagi ini udah menggunakan 47 TOPS. Dia tuh Copilot ready, tapi saat ini kita akan demo Copilot-nya. Ada tombol Copilot secara dedicated di sini. Dan kita bisa iseng-iseng aja tanya Copilot, is Asus the best laptop ever?
Asus make great laptops, no doubt. Their range cover everything from sleek ultrabooks to powerful gaming machines, saying it's the best ever. It depends on what you're looking for. It's solid performance. Wah, bisa juga nih Copilot nih kerjasama sama Asus. Jadi kita bisa masukin gambar, bisa minta summarize sebuah PDF, tapi yang kita bisa juga adalah create an image of a gamer winning with an ROG. Wih, ini main pakai ROG udah ada generate image-nya. Edit it a bit more cartoon, playful, colorful. Tapi bukan ROG lagi, itu ROG bukan? Bukan dong. Ya wes, begitulah. Oke, itu yang kedua adalah Copilot. Berikutnya adalah Asus AI Sense Camera. Jadi ini adalah mendetek mata kita dan kehadiran kita. Apakah kita ada di depan komputer apa enggak. Ini untuk menjaga privasi atau safety dari komputer itu sendiri. Jadi cara menyalakannya pastikan di settings itu di sistem and power battery ada 3 ini nih. Turn off screen when I leave, wake my device when I approach, dan dim my screen when I look away. Jadi semua dinyalakan, lalu begitu kita, contoh adalah kalau kita nggak ngelihat laptopnya, dia akan layar dalam berapa detik akan ngedim. Ya, seperti dilihat dia sudah ngedim, dan kalau gue nggak ada di sini, oke. Dan bila gue kembali, apakah dia akan langsung nyala tanpa gue sentuh? Ya, nyala sendiri tanpa kita sentuh apa-apa. Jadi tinggal kita unlock aja dan tidak perlu sign in dengan password lagi karena mata kita sudah terdetek semuanya. So itu adalah Asus AI Sense Camera. Yang berikutnya adalah Asus AI Noise Cancelling atau Noise Cancellation. Jadi kita buka aplikasi bawaan Asus namanya My Asus. Dan di situ ada device setting, lalu kita ke audio visual, device setting, audio visual. Scroll ke bawah, kita akan menemukan AI Noise Cancelling Speaker. Dan ada AI Noise Cancelling Microphone. Jadi ada 2 hal itu. Kita akan bisa menyalakannya dengan single presenter mode atau general noise cancelling, itu bisa diatur. Macam-macam, ada yang reduce ambient noise, atau directional cuma lurus aja, atau authentic turn off itu tanpa noise cancellation sama sekali, atau kita lagi present atau dari single presenter sampai multi ada beberapa presenter. Speakernya juga bisa di noise cancelling. Jadi sekarang kita coba, ini sudah nyala dua-duanya, ingat ya ada peringatan bahwa akan menghabiskan baterai lebih banyak. Tapi kita coba saja di aplikasi kamera kita. Kita rekam video, oke. Oke, ini direkam menggunakan kamera bawaan dari Asus ZenBook S14 OLED ini. Nah, ini dengan menggunakan AI Noise Cancelling. Perhatikan visual tapi juga perhatikan suaranya. Ini karena studio gue lagi sepi banget. Tapi kalau kita tambahkan suara hujan misalnya, ini sudah ditambahkan suara hujan, apakah terpotong oleh AI Noise Cancellingnya? Kita coba bareng-bareng, kalian tentukan juga apakah ini bekerja dengan baik. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Seperti yang kalian lihat sendiri, dia tidak memotong 100%, tapi memang ada penurunan suara di saat baru dinyalakan. Begitu noise cancellingnya bekerja, suara background itu hilang turun tanpa menurunkan suara gue-nya. So it works, sort of. Ya jadi gini guys, yang harus diperhatikan di sini adalah kita udah sampai next level AI. Intel Core Ultra 7 Series 2 ini udah 47 TOPS. Selain cepat, ini berarti juga banyak AI processing yang bisa dilakukan di komputernya secara offline. Semua ini bisa masuk di body yang sekecil ini dan seringan ini. Ini pun sudah termasuk baterai yang 72 Wh yang penggunanya hingga ya 20 jam lebih. Pendinginnya 2715 CNC itu bisa mengalahkan 50% efisiensi aliran udara. Dan ditambah nih layarnya ini 3K loh, nggak main-main. 14 inci, 120 Hz, OLED touchscreen. Nonton Netflix sih lewat, enak banget. Dan bagi gue sehari-hari, udah pasti nggak ada hari tanpa nanya ke Copilot atau ngedit gambar pakai AI. Next levelnya itu creating. Kadang gue udah ngedit video, suara pakai AI, kamera smartphone gue juga udah pakai AI ngambil gambarnya.
Everything is AI. Asus ZenBook S14 OLED ini udah siap AI banget. AI di laptop tipis dan mobile, kualitas premium. Speakernya aja ada 4. Harman Kardon dengan sertifikasi Dolby Atmos, Spatial Audio. Dan untuk urusan harga, laptop ini dijual dengan harga 27.999 juta. Menurut gue harga tuh udah pantas ya. Nggak bisa dibilang murah kalau nggak dilihat istrinya. Ini baru kurang dari seminggu gue pakainya, 3-4 hari. Jujur gue bingung mau ngasih room for improvement di mana. Secara performance dilihat dari benchmark itu udah bagus banget, lebih dari cukup untuk kebutuhan gue. Secara desain body ya relatif. Gue mungkin lebih suka yang lebih kalem, gelap, dan lebih serius. Tapi kan itu gue, orang bisa beda. Soal layar, suara, keyboard itu udah nyaman gila. Sempat gue mikir, nih apa perlu SD card slot ya? Karena ini nggak ada nih, belum ada. Tapi nggak juga sih, zaman sekarang semua bisa lewat wireless atau USB-C yang udah cukup cepet. Apalagi ya, gue butuh nyoba lebih lama kayak ini, sus. Nah, kalau lo udah cocok, cek link di deskripsi. Gue sih nggak sabar ya untuk nungguin perkembangan AI-nya. Kayaknya AI itu lebih menjanjikan dari NFT, ya nggak? Jangan lupa subscribe guys, so I can tell you more stories on technology. Experience more with Asus AI. Bye now, be nice.